Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah malam hari ini kita diperjumpakan lagi di dalam sebuah kajian yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah dari awal sampai akhirnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian rasa syukur kita atas nikmat Allah, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, mudah-mudahan nikmat ihsan, sehingga kita insya Allah termasuk orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Wa taqarruhumullahu fiman indah. Allah membanggakan orang-orang yang bermajelis di min buyutillah, di antara satu dari rumahnya Allah, dan kita sekarang berada di dalamnya insya Allah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berharap betul lisan ini ringan di dalam bersolawat, karena kebaikan yang akan kita terima sungguh sangat banyak insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang selalu di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti ketika ajal menjemput kita semua insya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya rabbal alamin. Mohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya, sebelum kita melanjutkan tentang kaifiyatus sholli, tentang fikih salat kita kemarin sudah sampai ke definisi hadas kecil, yaitu amrun i'tibariyun yakumu bibadani yamna'u sihatas sholati malam yurahas. Hadas adalah sesuatu yang abstrak, yakumu bibadani, menjadi status badan, nempelnya di badan, bukan di karpet, bukan di gelas atau yang lain. Yamna'u, mencegah sihata sholati, sehatnya sholat, keabsahan sholat, malam yurahas, dan tidak mendapatkan keringanan. Dan kita sudah bahas beberapa hal diantaranya. Nah Bapak Ibu sedaya, sebelum melanjutkan saya mengingatkan agar kita selalu berada di track tujuan kita hidup, yaitu liya'buduni, agar kita mengesahkan Allah di dalam seluruh urusan. Maka sekali lagi saya ingatkan surah Al-Kahfi ayat ke-110, ayat terakhir Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di antara syarat bagi orang masuk surganya Allah, yaitu bertemu dengan wajahnya Allah, maka adalah dua syaratnya, yaitu beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Dan kita tahu syarat amal soleh ada dua pula, yaitu ikhlas karena Allah dan muttaba'ah, dan sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, "Shollu, solatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihatku solat." Ini sebuah hadis yang saya kira menjadi pesan yang sangat penting, bahwa kita harus muttaba'ah di dalam seluruh urusan ibadah kita, termasuk solat kita. Maka Bapak Ibu sedaya, sebelum masuk materinya saya ingatkan kepada panjenengan tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Kalau kita kaji tentang tazkiyatun nufus, ada kitab namanya kitab tazkiyatun nufus. Saya dulu belajar satu semester tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyah tentang kondisi hati kita. Di antaranya adalah persoalan ikhlas ini yang menjadi syarat amal soleh. Tidak dikatakan amal kecuali dengan ikhlas. Maka di antara muhasabahnya yang pertama adalah, kalau kita mau ngecek diri kita ikhlas atau tidak, para ulama menyebut di antaranya adalah, apakah kita termasuk orang yang menyempurnakan ibadah kita meskipun dalam keadaan sendiri. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan perhatikan betul ini. Jangan perhatikan betul ini. Ini kelihatannya ringan, tetapi kalau jenengan paham ini luar biasa. Ngaruh banget terhadap kualitas ibadah.
Apakah kita termasuk orang yang menyempurnakan ibadah kita dalam kondisi kita sendirian? Kalau iya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Kita sholat sendirian dengan kita sholat banyak orang, kualitasnya minimal sama. Jenengan jadi imam atau jenengan sholat dalu tahajud sendirian, kok panjang bacaannya minimal sama, insya Allah ikhlas, insya Allah. Jadi kalau kita lagi ngimami panjang lagi sendirian kok cuma inna a'tainakal kautsar, ini tanya-tanya ini. Okay. Karena orang yang ikhlas di antara muhasabahnya adalah dia menyempurnakan ibadahnya justru ketika dia sendirian. Okay. Sebagaimana disampaikan, di antara contoh ikhlas adalah seorang yang menjadi penggembala kambing kemudian dia tetap beribadah. Kita tahu nggih, penggembala kambing kalau di Arab Saudi itu jauh dari keramaian. Maka ketika dia sholat, insya Allah dia sholatnya ikhlas karena Allah. Karena nggak mungkin dia ingin dapat penghargaan dari kambing-kambingnya. Betul atau betul? Maka para orang menyebut di antara ciri ikhlas adalah seperti itu. Ketika sendirian kita masih memaksimalkan ibadah kita. Itu insya Allah ciri ikhlas kita. Maka ini perhatikan betul. Jenengan muhasabah, lihat-lihat. Kenapa? Syarat dikatakan amal soleh adalah ikhlas karena Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebut, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, halakan nasu kulluhum ila ulama. Semua manusia akan hancur, akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wahalakal ulama, demikian juga orang-orang yang berilmu akan hancur kecuali amilina, orang yang mengamalkan ilmunya. Wahalakal amiluna, dan semua orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun akan hancur illa mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itulah mengapa di Al-Kahfi 110, faman kana yarju itu ngarep-arep banget masuk surganya Allah. Syaratnya 2, amal soleh dan tidak berbuat kesyirikan ketika meninggal, di bawah mati syiriknya. Maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, ikhlas ini persoalan yang agung Bapak Ibu sedaya. Maka dulu ketika saya belajar di Mahat Bapak Ibu, di pondok, itu ya Senin belajar ikhlas, Selasa belajar ikhlas, Rebo belajar ikhlas, Kamis belajar, sampai ketemu Senin lagi ikhlas lagi. Setiap hari harus ada belajar ikhlasnya. Kemudian muhasabah yang kedua, seseorang dikatakan punya sifat ikhlas Bapak Ibu sedaya, ini perhatikan betul ini, adalah orang-orang yang masih mau menerima nasihat dan petunjuk. Jangan perhatikan di dalam diri, tanya kepada diri sendiri, adakah saya termasuk orang yang masih membuka, dirahmati oleh Allah untuk menerima petunjuk dan nasihat? Kalau tidak, ini ciri-ciri kita tidak ikhlas Bapak Ibu sedaya. Kenapa? Ikhlas itu adalah proses ilaihi rajiun. Para ulama menyebut. Jadi kalau meninggalkan inna lillahi, inna sesungguhnya lillahi, kita milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rajiun, kepada Allah lah kita kembali. Maka ikhlas itu menjadi prasyarat amal soleh yang akan kembali kita ke Allah. Ilaihi rajiun. Maka Bapak Ibu sedaya, sebuah perjalanan kembali kepada Allah ini bagi orang yang hati-hati, dia takut salah jalan, maka orang ini terus-terusan update di dalam dirinya terkait dengan ilmu. Maka saya dikatakan oleh para ulama, orang ikhlas itu identik dengan orang yang suka belajar. Bukan saya sudah bisa kok, saya sudah pinter kok, saya sudah hebat kok, saya doktor, saya profesor. Maka saya sangat menghargai di antara jamaah itu, masya Allah, ya, yang profesor dia mau meletakkan dirinya, masya Allah. Ya. Yang saya ceritakan kenjenengan salah satu dekan UN yaitu aktif belajar seperti ini, masya Allah. Karena apa? Ilaihi rojiun. Dia sadar bahwa memang ini hidup perjalanan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka sekali lagi kalau kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tersebut di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian. Maka perhatikan betul supaya kita termasuk orang yang longgar hatinya menerima nasihat, menerima ilmu. Walaupun jenengan mungkin sudah sepuh,
ngomong bocah cilik ngopo aku wis tuwa. Kadang-kadang sebagian orang kan kowe urung lahir aku wis ngerti ilmu kaya ngono kuwi. Kadang-kadang begitu. Maka hal ini tanda kita tidak ikhlas. Yang ketiga, seseorang dikatakan ikhlas adalah ketika dia tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mahfum, tidak suka menonjol dan tidak suka dipuji, Bapak Ibu sedaya. Ini kalau itu masih ada di dalam diri kita, masalah itu. Dan zaman sekarang disebut oleh para ahli dan para ulama sebagai zaman peradaban riya, Bapak Ibu sedaya. Kita ada sebuah keadaan di zaman ini tuh, kalau nggak ada video dan fotonya itu dikatakan hoak. Gini wonge. Kejadian apa? Mana videonya nggak ada, itu hoak itu. Sehingga kita tuh menjadi orang yang terus-terusan disorot. Maka saya nyoting kayak gini juga ujian sebenarnya, ujian untuk diri sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, di zaman kita ini, kadang-kadang kita ngambil nge-crop perkataan orang lain yang hebat, yang bagus, yang indah, dijadikan status di WA kah, status di Facebook kah, kemudian kita berharap orang lain menghargai, padahal itu karya orang lain. Itu sifat orang Yahudi, Bapak Ibu sedaya. Di antara sifat orang Yahudi adalah dia mengambil karya orang lain untuk dijadikan karyanya dan dia suka dipuji atasnya. Itu sifat orang Yahudi. Rasulullah menyebutkan demikian. Subhanallah. Bayangkan kadang-kadang orang bikin status, ini seharian kok nggak ada yang like. Kita berharap di like. Subhanallah. Jebul sing like setelah 24 jam cuma 2 orang. Itu pun cuma istri dan anaknya. Padahal anaknya 5, sing 4 orang like. Kita kecewa seperti itu. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Kita berangkat ke masjid, zaman sekarang berangkat ke masjid jadi status. Ya enggak? Zaman sekarang begitu. Duduk di baris paling depan, aku ngarep dhewe lho iki. Subhanallah. Zaman sekarang zaman seperti itu. Maka kalau kita termasuk tergoda yang demikian, hati-hati. Kita termasuk yang tidak ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, di antara muhasabah ikhlas adalah selalu muhasabah dan berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ini yang dikatakan tidak merasa paling. Tidak merasa paling. Kalau mau paling pas sendirian, Bapak Ibu sedaya, jangan jenengan ketika rame kemudian ingin paling. Ketika sendirian ingin paling itu boleh, karena kita ingin paling di sisi Allah. Ketika sholat tahajud baca tuh 2 juz, 3 juz nggak apa-apa. Kalau ngimami 1 halaman aja jadi masalah, Bapak Ibu sedaya. Walaupun mungkin jangan hafalannya banyak. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini termasuk kelemahan diri, cara kita mengendalikan diri di sini. Dulu waktu saya awal-awal hafalan Quran begitu. Kadang-kadang nggak mempertimbangkan kondisi makmum, baca panjang 3 halaman 4 halaman, subhanallah. Itu dilakukan ketika sholat tahajud, Bapak Ibu sedaya. Ketika rame-rame jadi imam, udah 2 ayat cukup, yang penting sudah tutup artinya. Kalau jangan nanti bicara tentang apa sih yang ringan yang dibaca di dalam sholat setelah Fatihah, adalah yang ringan dan sudah tutup artinya. Paham tutup artinya nggih? Jangan saya pergi ke pasar, itu kan urung rampung. Saya pergi ke pasar, saya membeli dedaunan kemudian pulang, itu kan rampung namanya. Oke. Jadi sebenarnya jangan cukup membaca yang cukup artinya. Itu sudah cukup Bapak Ibu sedaya sebagai imam. Ini penting karena saya lihat di sini sesepuan nggih. Sesepuan mungkin kalau suruh berdiri lama berat. Saya dalam setiap tahunnya selalu mengadakan sholat tarawih 1 juz. Tapi ya pengumuman dan dilaksanakannya biasanya jam 10 malam. Yang ikut memang orang-orang yang memang bersetuju kuat. Dari beberapa masjid kumpul jadi satu. Tapi kalau tidak repot. Kemudian nomor 5 di antara muhasabah ikhlas adalah lebih suka melakukan amal secara rahasia. Ini yang namanya ihsan. Anta budallah ka'anaka tarah wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadalah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Ini yang saya katakan, kalau mau paling ya pas sendirian. Kenapa? Saat itulah kita lagi minta paling di sisi Allah. Minta paling di sisi Allah itu malah justru syariat kita Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan kalau jenengan punya kebiasaan sholat malam,
perpanjanglah di situ sebagaimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau diampuni, sudah diampuni, engkau dipastikan masuk surga, kenapa engkau sampai sholat bengkak-bengkak kakinya? Kata Rasulullah, tidak diizinkankah saya menjadi orang yang bersyukur? Menjadi orang yang bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah taat seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin juga saya sampaikan kisahnya Sulaiman alaihissalam, ketika Allah berfirman di dalam surah Shad ayat 30 sampai 33, wa wahabna li Dawud Sulaiman, kuhadiahkan kepada Daud Sulaiman alaihissalam. Kata Allah, nikmal abdu, dialah nikmat bagi Daud alaihissalam, seorang hamba, seorang anak yang menjadi nikmat bagi orang tuanya. Apa sifatnya? Innahu awwab, kata Allah di surah Shad ayat ke-30. Sesungguhnya dia Sulaiman itu awwab, adalah orang yang taat kepada Allah. Taatnya kebangetan istilahnya itu. Saking taatnya, Masya Allah. Id uridu alaihi bil asiyyi safinatul jihad, kata Allah. Ingatlah ketika ku perlihatkan kepada Sulaiman tentang kuda yang kudanya itu berhenti diam ketika lari cepat. Kudanya apik-apik banget, jumlahnya banyak. Kemudian apa yang terjadi? Faqala, kemudian Sulaiman berkata, ini sesungguhnya aku ahbabtu hubal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sampai kemudian karena kecintaanku terhadap kuda-kuda itu, lewatlah waktu asar. Bapak Ibu sedoyo, lewatlah waktu asar. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Rudduha alai, tolong panggil kembali itu seluruh kuda-kuda yang banyak itu ke saya. Apa yang dilakukan? Wa tawfiqa mashang bisuki wal a'nak. Dipanggil kembali, kemudian dipotong kaki dan lehernya. Bayangkan, hanya gara-gara kehilangan satu sholat asar, dia berkorban ratusan miliar. Kalau satu kuda harganya 100 juta saja, itu nilainya ratusan miliar. Menunjukkan bahwa wala dzikrullahi akbar, inilah sholat, ibadah yang sangat agung. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar sholat harus dikaitkan dengan itu tadi itu. Karena apa? Syarat amal soleh harus ikhlas. Maka muhasabah ikhlas harus terus menerus tanpa henti, Bapak Ibu sekalian. Kemudian diantara ciri orang ikhlas adalah dia selalu memproduksi kebaikan baru. Dia tidak ngeling-ngeling kebaikan yang sudah lalu. Saya dulu pernah ini, saya dulu pernah itu, tahun lalu saya haji, tahun lalu saya sedekah. Enggak begitu, Bapak Ibu sekalian. Orang ikhlas selalu memproduksi kebaikan baru yang lalu sudah ditutup sama sekali. Nah, kalau itu ada di dalam diri kita, insya Allah kita ikhlas. Subuh tadi sudah lewat, sekarang mikir Isya. Isya nanti kita semaksimal mungkin ikhlas. Sudah Isya, nanti subuh. Selalu produksi perbuatan baik terus orang ikhlas itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Sungguh kalau ini terus dimuasabai, insya Allah kualitas kehidupan kita semakin baik, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah sampai ke yang menjadi penyebab hadas kecil, sampailah kita kepada yaitu tentang apa kemarin? Hadas kecil kemarin, apa saja yang menjadikan hadas kecil? Keluarnya sesuatu dari depan dan belakang. Saya lupa nggak nge-share videonya, Pak. Jadi mungkin harusnya di-share biar bisa jadi murojaah di rumah. Kemarin kalau nggak keliru kita sudah sampai ke tidur, tentang tidur. Asalnya tidur membatalkan kita, man nauma fatawaddo, kata Rasulullah, barang siapa tidur maka berwudulah. Tetapi para ulama menyebut
tidur yang mana toh yang membuat kita batal? Saya sebutkan 4 pendapat. Sebenarnya ada 8 pendapat. Pendapat pertama, ini pendapatnya Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i dan lainnya. Beliau menyebutkan tidur sama sekali bukan termasuk pembatal. Ini juga pendapatnya Ibnu Umar dari Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun dalilnya, jadi kalau jangan ketemu orang pokoknya turu ora batal. Ini pendapatnya pakai pendapat ini, yaitu pendapatnya Ibnu Umar dan Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan dalilnya adalah riwayat dari Anas bin Malik. Riwayat dari Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu sahabat muda, tapi dia ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat, pinternya luar biasa. Beliau menyebutkan uqimatis sholatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazad yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fasoli bihima. Suatu ketika sholat sudah hendak ditegakkan, artinya sudah masuk waktu sholat, sudah adzan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah yunaji rojulan, berbisik-bisik dengan seorang sahabat, seorang laki-laki. Namanya berbisik-bisik berarti nggak rame-rame, cuma ngobrol berdua. Kemudian sahabat yang menunggu itu karena lama tertidurlah para sahabat. Ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat, ternyata Rasulullah nggak nyuruh para sahabat wudhu. Ini menjadi dalil bahwa tidur tidak membatalkan sholat. Jadi jangan kalau misalnya ada orang turu rapopo kok ini dan sebagainya, ini pendapatnya. Ini pendapatnya. Jangan menyimpulkan dulu, nanti ada kesimpulannya. Nanti jangan pakai yang mana biar enak. Qatadah mengatakan ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia ketiduran, kemudian mereka pun melakukan sholat tanpa berwudu lagi, dan Rasulullah tidak mengingkari. Itu menunjukkan bolehnya. Maka kemudian ditanyakan kepada Qatadah, benarkah engkau mendengar hal ini dari Anas? Maka dikatakan, na'am, betul, demi Allah. Menunjukkan bahwa kalau ada pernyataan dari Anas bin Malik, ini kuat maksudnya. Ini kuat. Ini pendapat yang pertama, tidur tidak membatalkan sholat. Pendapat yang kedua, tidur termasuk pembatal wudhu. Mohon maaf, pembatal wudhu maksudnya tadi, pembatal wudhu. Ini pendapat dari Abu Hurairah, pendapat dari Abu Rofai, Urwah dan lainnya. Ini orang-orang hebat. Ini dalilnya adapun yang membatalkan wudhu, dalilnya adalah hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan mengusap khuf. Khuf tahu nggih? Khuf niku sepatu. Zaman dulu kalau orang bepergian tuh pakai sepatu, pakai khuf. Rasulullah menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina, memerintahkan kepada kami ketika perjalanan nggih, wala nansi'aha salasata ayyamin min ghaid wa baulin wa naumin illa min janabatin. Jadi begini, kalau bepergian kata Rasulullah jenengan kok batal sebab ghaid, sebab buang air besar, wa baulin atau buang air kencing, wa naumin atau tidur, maka engkau wudu cukup dengan mengusap khuf. Maksudnya sepatunya nggak perlu dicopot 3 hari. Ini keringanan syariat Bapak Ibu sedaya. Kalau jenengan perjalanan, wudu itu tidak harus dicopot sepatunya, maksudnya begitu. Nah, poin di sini bukan itu maksudnya. Poinnya adalah kalau engkau batal sebab ghaid, baulin, wa naumin. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini jangan perhatikan. Di dalam usul fikih bab tentang bagaimana hukum itu ditentukan, kalau ada hukum yang disebutkan satu kalimat baik hadis maupun ayat, maka dihukumi sama. Sekali lagi nih, jenengan perhatikan betul lagi. Mungkin jenengan masih belibet mungkin. Di sini dikatakan nek panjenengan lelungan
Betul nggih, lelungan bahasa sini juga ya, bukan lelungon. Lelungan. Saya ingat kalau Cilacap kan a gitu nggih. Nek panjenengan tindakan kok jenengan batal sebab karena buang air besar, sebab karena buang air kecil, sebab karena tidur, maka jenengan cukup diusap khufnya ketika wudu. Nah, ini kan berentet bahwa batalnya karena buang air besar, batalnya karena buang air kecil, dan karena tidur. Berarti hukum tidur sama dengan buang air besar dan buang air kecil. Paham maksudnya? Paham nggih? Itu maksudnya. Berarti tidur menjadi pembatal wudu, itu maksudnya. Ini dalil mengapa para ulama Abu Hurairah dan lainnya berpendapat batal kalau tidur. Pendapat yang ketiga, tidur yang lama yang membatalkan. Nek tidure mung sedilit boten batal. Ini pendapat ketiga. Ini pendapatnya Imam Malik dan sebagian di mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Muhammadiyah biasanya pakainya Imam Ahmad bin Hambal, tarjihnya kebanyakan. Kalau NU biasanya pakainya mazhab Syafi'i biasanya. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam mengatakan tidur yang membatalkan adalah tidur sing suwi. Nek boten suwi boten batal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Anas bin Malik tadi, mengatakan tidur di situ adalah tidur yang lama. Kalau tidurnya sebentar tidak. Kemudian pendapat keempat, tidak batal kecuali tidurnya berbaring pada lambung atau bersandar. Jadi nek tidurnya duduk dengan Jumatan kok turu, menurut pendapat ini tidak batal karena dikatakan batal jikalau berbaring. Ini juga dalilnya kuat. Rasulullah menyampaikan, seseorang yang duduk itu ikatan terhadap belakangnya itu penuh. Jadi orang duduk tuh, mohon maaf, mboten saged ngentut. Gini apa nggih? Makanya kalau jenengan naik motor tuh jarak jauh, ya kan, ke Jakarta atau ke Bumen misalnya, ketika di lampu merah jenengan mesti melihat orang pada berdiri begini toh, ya enggak? Itu dalam rangka apa itu? Dalam rangka buang gas itu, sambil supaya enggak pegel. Jenengan naik mobil, nyupir, mau buang gas, mesti jenengan geser-geser dulu. Nggak mungkin gini terus, nggak bisa. Menurut Rasulullah, ketika dalam kondisi duduk maka terikat, nggak bisa mengeluarkan gas. Itulah mengapa kalau tidurnya duduk tidak batal. Menurut pendapat ini yang keempat. Bapak Ibu setuju? Lantas kita pakai pendapat yang mana? Masya Allah, para ulama sudah membuat kemudahan buat kita, yaitu menjamak seluruh pendapat. Menjamak itu mengumpulkan semua pendapat. Mengumpulkan semua pendapat. Kalau tarjih itu mengambil yang paling kuat, itu tarjih. Kalau menjamak berarti dikumpulkan seluruhnya kemudian diambil hukum. Para ulama menyebut tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang memenuhi 3 syarat ini. Tidur membatalkan wudu kalau tidurnya memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah istirkhaul badani. Awak iki wis lemes tenan. Wis lemes tenan, itu istirqaul badani. Ya wis badannya itu benar-benar badan tidur. Kemudian wazawalu su'urihi, hilang rasa ketika dicolek digeser-geser itu pun hilang rasa, pun boten kroso. Atau wa khafai kalami min indi, pun boten mireng napa-napa. Pun boten mireng napa-napa. Maka para ulama menyebutkan 3 diantaranya adalah tidak mendengar suara sama sekali, tidak merasakan lagi benda jatuh, misalnya pegang ini kumpulan kroso, ini pun turu tenan. Kemudian tidak merasakan kalau Jumatan jenengan air liur sampai netes, ini kumpulan kroso berarti jenengan tidur tenan. Berarti ketika kondisinya seperti itu, walaupun jenengan di soft depan Jumatan, jenengan tetap wudu. Sudah tenang sehingga jenengan tahu tidur yang mana yang membatalkan sholat, membatalkan wudu, mohon maaf. Sangat dipahami Bapak Ibu Nah, ini tentang pendapat tidur adalah yang membuat kita beratas di bagian yang kedua. Kemudian
yang ketiga yang membatalkan wudhu kita diantaranya adalah hilang akal. Hilang akal atau hilang kesadaran, baik karena bimarodin sakit, atau bisukrin atau karena mabuk. Seseorang yang kehilangan akalnya, pingsan, otomatis batal. Otomatis batal. Rasulullah menyebutkan rufi'atil qalamu an salasatin, diangkat pena boten dicatat terhadap 3 golongan, yaitu yang pertama adalah orang yang tidur hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia terbangun, boten dicatat niku, boten dicatat. Kemudian dari anak kecil hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, sampai balik maksudnya. Kemudian anil majnun hatta yakil, dari orang yang tidak sadar apa wong edan ngertos apa yang diucapkan, apa yang diucapkan. Masya Allah Bapak Ibu sedaya, ini keringanan dari syariat kita. Kemudian yang keempat, orang menjadi berhadas kecil karena menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam. Rasulullah bersabda, man afdo zakaro. Afdo Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab, afdo itu maksudnya menyentuh dengan bagian dalam. Mana bagian dalam? Bagian dalam ini Bapak Ibu sekalian, yang tidak terlihat, itu namanya bagian dalam. Jadi sing ketok niki mboten bagian dalam. Jadi kalau dengan nyentuh kemaluan dengan ini enggak batal. Tapi kalau dengan yang tidak terlihat, berarti di sini jenengan batal. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Jangan bayangkan orang lain gini. Putrane jenengan ke orang lain gitu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi menyentuh kemaluan, man afdhu dzakaro, barang siapa yang menyentuh kemaluan dengan bagian dalam maka dia batal. Nggih. Sangat dipahami Bapak Ibu? Nomor 4. Nomor 5, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Har tadi dulu, Pak Har tadi waktu menjelang sholat itu. Nggih. Apakah bersentuhan dengan menantu itu batal? Tidak batal. Nggih, karena menantu termasuk mahram. Nggih. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut. Saya dipahami Bapak Ibu sedaya. Akan batal jikalau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, berarti boten enten ini kulit podo-podo kulit, kemudian pada bagian yang selain kuku, gigi dan rambut, maka menjadi batal. Bapak Ibu sedaya, bersentuhan yang disebut tadi dengan lawan jenis menjadi batal dengan 5 syarat. Menjadi batal dengan 5 syarat. Nanti insya Allah videonya saya share biar jenengan nanti bisa murojaah di rumah. Okay. Yang pertama, bersentuhan lawan jenis menjadi batal kalau kita tahu persis bahwa itu lawan jenis. Tahu persis lawan jenis. Contoh, jenengan di lapangan banyak orang lalu lalang, jenengan bersentuhan, hukum asalnya boten batal. Karena jenengan nggak bisa memastikan iki mau lenang apa wedok. Paham Bapak Ibu sedaya? Paham nggih? Jenengan di mall banyak orang lalu lalang, nggak bisa menghindari ikhtilat. Jenengan bersenggol. Lah mau yang senggolan karo sapa kiai ya? Orang Cilacap begitu bilangnya. Saya senggolan sama laki-laki apa perempuan? Jenengan nggak bisa memastikan, maka tidak batal. Ingat Bapak Ibu sedaya, hukum asal fikih dalam Islam itu yang ragu-ragu tidak membatalkan yang yakin. Ini penting nggih. Jenengan pun wudu. Masuk ke sini, aku ki ngeces apa ora yo? Ngentut apa ora yo? Ora. Jawabannya Bapak Ibu sedaya. Karena wudunya jenengan yakin sudah wudu, masuknya ragu-ragu, batal apa ora? Ragu-ragu tidak mengalahkan yakin. Maka jenengan sholat tentrem saja. Ini pentingnya paham hukum Bapak Ibu sedaya. Sehingga jenengan betul Allahu Akbar. Waduh, sah apa ora yo iki mau? Aku batal apa ora yo? Ketoke rada-rada ngentut sithik. Nah, ini masalah Bapak Ibu sedaya, nggih. Sangat dipahami Bapak Ibu. Nggih. Maka sekali lagi, bahkan di dalam sentuhan pun harus tahu persis siapa lawan jenis kita. Bener-bener wedok apa bener-bener lanang. Sangat dipahami Bapak Ibu? Nggih. Kemudian yang kedua,
sentuhan dengan lawan jenis akan membatalkan ketika ketemu kulit podo kulit. Artinya kalau ada penghalangnya tidak batal. Tidak batal. Kesenggolan kene sini mboten batal Bapak Ibu sedaya. Walaupun lawan jenis. Yang ketiga, bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya kecuali gigi, kuku dan rambut. Ini juga pembahasan tersendiri. Intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, lawan jenisnya sudah balik. Lawan jenisnya sudah balik Bapak Ibu sedaya. Jadi kalau jenengan mau tindak ke masjid sudah wudu, di pinggir jalan ada ibu-ibu, ada anak kecil, bawa anak kecil 5 tahun lagi digendong, kemudian yang dipegang, lah bocah kok ayune nyekeli pipine sing kecili, mboten batal. Menjadi batal kalau sing dicekel sing gendong. Itu batal. Kalau masih anak kecil mboten batal Bapak Ibu sedaya, nggih. Nggih. Kadang-kadang kan untuk keumuman supaya patut mari masjid mosok liwat ora takon. Nggak patut-patut. Nggih. Jebule kesenggol ibuke, iku batal. Kalau kesenggol anake mboten batal karena syaratnya batal kalau sudah balik. Kemudian yang kelima, ini saya ambil dari kitab Matan Abu Syuja, mazhab Syafi'i. Jadi yang saya ajarkan ke jenengan itu campur-campur Pak. Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Hambali. Saya sampaikan semuanya biar mudah. Yang kelima, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, bukan muhrim, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu istilah ibadah ihram bagi orang yang umroh dan haji. Kalau di Indonesia sudah kebacut, itu bukan muhrim saya. Orang Arab bingung itu. Bukan mahram saya maksudnya. Jadi kalau sudah ngaji jangan bilang itu bukan muhrim saya. Yang benar itu bukan mahram saya. Itu mahram saya. Sangat dibedakan, nggih. Jadi kalau jenengan udah ngaji jangan bilang itu muhrim saya, bukan. Muhrim itu istilah ibadah ketika ihram pada waktu umroh dan haji, namanya muhrim. Bapak Ibu sedaya. Nah, berarti Bapak Ibu sedaya, kita harus tahu mahram kita. Gini apa nggih? Kita harus tahu mahram kita. Sebentar lagi lebaran tuh. Nanti kita harus tahu mana-mana yang kita bersentuhan batal dan tidak. Sepupu misalnya, sepupu batal mboten? Sepupu batal karena bukan mahram Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang kan, masa sih sepupu batal? Anakku kalau anak adikku masa sih batal? Itu kan. Ini perlu diketahui. Adapun mahram Bapak Ibu sedaya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Jadi nanti buka surah An-Nisa surah keempat ayat ke-22 sampai 24. Ada 15 mahram di situ. Baik mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, atau mahram karena persusuan. Ada 3 nggih. Sebab mahram itu 3. Nah di situ disebutkan Bapak Ibu sedaya ada 15 mahram kita. Apa definisi mahram Bapak Ibu sedaya? Mahram adalah wanita yang tidak bisa kita nikahi, itu mahram. Sekali lagi disebut di dalam surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. 1. Disebutkan dalam surah An-Nisa, wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Siapa itu? Ibu tiri. Wanita yang telah dikawini oleh ayahmu di sini maksudnya ibu tiri kita. Ibu tiri kita otomatis mahram kita. Yang kedua, ibu kita sendiri. Yang ketiga, anak perempuan. Yang keempat, saudari perempuan. Yang kelima, saudari dari bapak. Nomor niku bule atau bude. Saudari dari bapak berarti bule atau bude. Kemudian saudari dari ibu berarti bule atau bude dari ibu. Kemudian nomor 7, anak perempuan dari saudara laki-laki. Nomor niku ponaan saka dulur lanang. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, ponaan saka dulur wedok. Saya selesaikan dulu nggih. Nomor 9, ibu susu. Ibu susu adalah ibu yang sudah menyusui minimal 5 kali kenyang. Sekali lagi 5 kali kenyang menurut mazhab Syafi'i.
nek putrane panjenengan disusui oleh orang lain sudah 5 kali, 5 kalinya kenyang, maka namanya saudara susuan bagi anaknya ibu itu. Yang ke-10 saudari susuan. Seluruh hukum terkait dengan saudari susuan sama dengan saudari kandung. Nggih. Kemudian ibu istri berarti apa? Mertua. Kemudian anak istri yang belum yang dalam pemeliharaan maksudnya ngaten, jenengan nikah sama jandanya punya anak, ketika jandanya sudah jenengan campuri maka anaknya mahram buat panjenengan, belum jadi mahram kalau ibunya belum dicampuri. Misalnya contoh, jenengan nikah sama janda nembe sedina kok terus ora sido cerai, punya anak perempuan, anak itu masih bukan mahram. Saged dipahami nggih? Kemudian nomor 13 istri anak laki-laki, apa itu? Menantu, nggih. Kemudian menghimpunkan 2 perempuan, menghimpunkan 2 saudara perempuan kakak beradik atau dengan bibi dan budenya. Mungkin belum mudeng jenengan. Nanti saya terangkan berikutnya. Kemudian wanita yang bersuami, wanitanya istrinya orang lain, itu mahram. Tapi mahram ini khusus. Nggih, mahram ini bukan mahram seperti nasab yang bisa dipegang. Beda nggih. Nanti ada aturan tersendiri. Mahram karena ipar tadi misalnya, karena terjadinya pernikahan, maka juga itu ada aturan tersendiri. Nah itu yang kelima terkait dengan bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu kita. Mudah-mudahan bermanfaat, sabar di dalam belajar, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.